Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya sukacita dari Tuhan Allah serta damai sejahtera menyertai kita semuanya. Amin. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah hari besar bagi umat Kristiani, disebut Jumat Agung, karena pada hari Jumat sekitar 2000 tahun lampau, Yesus Kristus yang telah diurapi Tuhan menjadi juru selamat manusia telah mati disalib setelah sebelumnya disiksa dan diperlakukan dengan kejam dan penuh kebencian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang membenci Yesus Kristus, yang dianggap sebagai penyesat, mengaku-ngaku anak Allah, dan menyebarkan ajaran sesat yang melanggar hukum Taurat. Kekejaman itu pun juga dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi yang dikenal kejam. Apa yang dialami Yesus Kristus sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya melalui nubuat-nubuat para nabi, antara lain Nabi Yesaya yang menubuatkan penderitaan, hinaan, dan perlakuan kejam pada diri Yesus Kristus. Dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3-4 ditulis, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah." Yesus sejak kelahirannya disertai derita, lahir di kandang yang hina di Betlehem sesuai nubuat Nabi Mika, diungsikan ke Mesir karena akan dibunuh oleh Raja Herodes yang kejam. Setelah Herodes mati, karena khawatir akan ancaman oleh pengganti Herodes, Yesus bersama orang tuanya, Yusuf dan Maria, yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Sang Putra Allah dengan kuasa Roh Kudus sebagai anak Allah itu, di mana disampaikan hal itu oleh malaikat, tertulis di Matius 1 ayat 20, Lukas 1:32. Maka Yesus dan keluarganya tinggal di Nazaret, daerah Galilea, yang dikenal sebagai daerah miskin. Ketika Yesus mulai menyampaikan ajaran cinta kasih dan pengampunan dosa, ada orang-orang, terutama para ulama, tidak mau mempercayainya. Ya, seperti tulis Nabi Yesaya, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Padahal Yesus datang untuk menanggung dosa-dosa manusia. Yesus menanggung sengsara karena dosa manusia akan dipikulnya di kayu salib. Lalu orang-orang yang tidak mengakuinya sebagai utusan Allah menuduh Yesus kena tulah, dipukul Allah di ayat 4 di atas. Yesaya menggambarkan memang ada orang-orang yang akan menolak Yesus.
di ayat 5 dikatakan penderitaan Yesus karena pemberontakan manusia pada Allah dengan hidup yang menyimpang. Ditulis demikian, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, Yesus dirajam, ditikam dengan tombak oleh prajurit Romawi dalam membela manusia yang berontak pada Allah. Yesus mengalami aniaya sedemikian hebat, hampir-hampir lebur demi menghapus kejahatan manusia. Saudara-saudara, manusia yang harusnya diganjar dengan hukuman, dialihkan hukuman itu pada diri Yesus. Dan sejatinya oleh luka-luka, oleh bilur-bilurnya itu, manusia disembuhkan rohaninya, disembuhkan jiwanya. Nabi Yesaya atau Nabi Asya'ah melihat sejatinya semua manusia sekalian beragama, tetapi telah sesat dan mencari maunya sendiri. Seperti dikatakan di ayat 6-7, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Manusia telah sesat dan mencari maunya sendiri dalam egoismenya. Nabi Daud dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3 menulis, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, manusia telah menyeleweng, bejat, tak ada yang berbuat baik, dan tentu saja akan diadili dan dihukum Allah. Namun karena kasih Allah yang tidak bisa diukur dan diselami oleh manusia, Allah mau mengutus Yesus untuk, seperti kata Yesaya, menimpakan kepada Yesus semua kejahatan manusia. Yesus dianiaya, ditindas, dan tetap diam, tidak membuka mulutnya bagi domba dibawa ke pembantaian. Saudara-saudara, Yesus ketika didakwa, dituduh, dihina, dihujat macam-macam, Yesus diam saja. Seperti ditulis di kitab Markus 15 ayat 4. Pilatus bertanya pula kepadanya, Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Dalam pengadilan Pilatus sebagai petinggi Romawi, dia bahkan tidak mendapati kesalahan apapun yang pantas dihukum bagi Yesus. Di kitab Lukas 23 ayat 22 tertulis, kata Pilatus ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Saudara-saudara, siksaan yang kejam pada diri Yesus merupakan bagian dari nubuat Nabi, khususnya dari Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Dan penyaliban adalah penggenapan nubuat tersebut, bahwa
untuk keselamatan jiwa manusia agar lepas bebas dari kutuk dan hukuman dosa, harus ada korban penebusan manusia yang disucikan, manusia yang dikuduskan. Tanpa kekudusan dan kesucian, tidak bisa manusia bebas dari kutuk dosa. Yesuslah manusia yang dikuduskan dan disucikan oleh Allah untuk menebus kesalahan dan dosa manusia melalui satu-satunya jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu penyaliban, mengorbankan Sang Putra yang terlahir dari kuasa Roh Kudus dan mukjizatnya. Ini memang sangat tidak masuk akal, tidak masuk logika, aneh, tidak bisa dipahami manusia yang tidak percaya dan tidak yakin, seperti orang-orang dan ulama-ulama yang menyalibkan itu. Hinaan, cibiran, hujatan, kebencian atas Yesus pun masih berjalan hingga saat ini. Lihat saja media sosial yang menjadi saluran untuk merendahkan ketuhanan Yesus, untuk menghina Yesus, masih banyak terjadi. Yesus sendiri mengatakan bahwa para pengikutnya akan menderita hinaan, dikucilkan, dianiaya. Yohanes mengutip kata-kata Yesus, "Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu, yaitu kebencian, akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Yesus menambahkan pada pasal 16 ayat 2, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Memang penganiayaan itu akan terjadi bagi umatnya, bagi pengikut Yesus. Namun yang pasti, hari ini, hari Jumat Agung, Yesus telah berkata, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Yesus Kristus telah menyelesaikan misinya, disalib, dibunuh sebagai cara menggantikan hukuman yang seharusnya untuk manusia, tetapi ditimpakan bagi Yesus. Demi cinta kasih-Nya menebus manusia dari ancaman hukuman dosa, yaitu maut kekal. Sudah selesai karya penebusan dosa. Yesus melakukan tugas penebusan keselamatan kekal. Berbahagialah, diberkatilah saudara-saudara yang percaya dan menerima penebusan melalui darah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Amin.